Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi nih di Foodies Podcast masih dengan tema Basic of Business. Ya. 101-nya untuk teman-teman yang lagi mau kepikiran mulai bisnis atau lagi jalan bisnis dan lagi introspeksi. Am I on the right path gitu ya? Dan ini question-questionnya yang dihadepin sama pebisnis sehari-hari kita ngejalanin bisnis. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ngeri nih Bang. Ini kalau ini beneran ngeri nih. Kalau yang kemarin kan ngeri-ngeri sedap ya gitu kan. Kalau ini bener-bener ngeri nih. Masalah bangkrut. Waduh, ini kayaknya momok dan ketakutan semua entrepreneur. Karena pasti at some point kita kepikiran nih, ini usaha survive nggak ya? Iya, betul. Uang di bank dikit lagi nih, ya kan bisa gue lanjutin nggak gitu loh. Jadi kalau gue boleh nanya nih Bang, pernah nggak sih ngalamin bangkrut gitu? Dan soalnya kalau seorang founder CRP aja pernah bangkrut, berarti gue wajar lah kalau gitu bangkrut gitu. Mungkin kan yang lain mikirnya gitu kan. Tapi pernah nggak sih Bang sebenarnya pernah bangkrut? Oke. Sebenarnya bangkrut ataupun ya bisnis nggak jalan ataupun duit kita habis sama sekali itu bukan sesuatu hal yang aneh lah dalam bisnis ya. Karena memang fundamentalnya bisnis itu kan antara risiko dan peluang. Ya, jadi resikonya ya betul-betul lo bangkrut, artinya bisnis lo benar-benar minus dan tutup, ataupun lo punya potensi untuk menjadi lebih besar sebetulnya. Nah, jadi pertama jangan kita jadikan ini seolah-olah momok ya, waduh gimana nih kalau terjadi ya, tapi memang ini topik yang nggak boleh lo hindarin juga sih kalau menurut gua. Jadi lo harus prepare ya dengan segala kemungkinan ketika lo menjalankan sebuah bisnis ya. Jadi kalau lo tanya misalnya, apa gue pernah bangkrut? Wah, udah berapa kali sih kalau boleh dibilang ya. Wah, serius nih Bang. Orang mungkin taunya gue bisnis kuliner di 2013 dan sampai hari ini ya alhamdulillah masih jalan. Tapi sebetulnya kita pernah bikin bisnis kuliner waktu di bisnis gue masih agensi. Oke. Dulu gue bikin namanya Warung Seru. Wah, namanya seru. Ujungnya seru-seruan doang. Karena kita mulai dulu Warung Seru, coba-coba tuh warteg waktu itu di daerah Universitas Parahyangan waktu itu. Wah, ini menjanjikan banget awalnya. Wah, laku habis terus dan segala macam. Tapi at the end setelah jalan mungkin 6 bulanan atau 6 bulan lebih lah waktu itu ya, akhirnya ya kita berakhir dengan tutup. AKA yaitu bangkrut gitu, karena memang secara operationnya ternyata kita tidak cukup baik untuk menjalankan. Bukan bisnis yang nggak laku ya. Jadi kadang-kadang orang bangkrut ini bukan karena potensi bisnisnya jelek, bukan jadi karena konsumen nggak suka produk dia, bukan jadi barang dia tidak dibeli orang lain, tapi bisa jadi karena hal-hal lain di luar itu. Contoh operasionalnya nggak bener, belum punya pengalaman menjalankan bisnis, tapi sudah mulai coba bisnis, belum paham bagaimana menggaji karyawan atau menyiapkan SOP dan segala macam, banyak lah poin-poin di mana membuat kita bisa bangkrut. Nah, jadi memang kemudian kita pernah juga bisnis cendol dulu, cendol sama duren ya. Apa namanya dulu ya, Jenderal Cendol kalau nggak salah ya. Sama, itu juga berakhir dengan bangkrut dua-duanya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh ya kalau menurut gua dalam dunia bisnis, teman-teman ya, ini bagian dari yang melekat banget lah di setiap pebisnis, bahwa kita mungkin sekali akan mengalami namanya gagal atau bangkrut dalam bisnis, dan ya tugas kita adalah untuk coba bangkit lagi sebetulnya. Jadi gua sih tidak terlalu menjadikan ini sebuah beban dulu ya. Ketika gua merasa ini gagal, kita bangkrut di bisnis ini, kita ambil lagi pelajaran, wah ini ada yang salah ya, gimana kita memperbaiki ini. Nah, cuman saran gua sebenarnya, that's why gua suka bilang kalau lo mulai baru bisnis dari awal, coba hitung betul-betul resikonya. Jangan resiko nekat, maksud gue. Lo belum punya pengalaman, belum punya apa-apa, belum punya belajar, even lo misalnya nggak pernah lihat, nonton ataupun apa tentang bisnis kuliner, tiba-tiba lo invest 3 miliar langsung. Wah, ini
ada orang bangkrut yang masih acceptable, ada yang sudah like gila loh gitu. Yang konyol ya. Nah, kayaknya lo pengen menghilang dari Bandung langsung gitu habis hilang gitu. Nah, kurang lebih gitu sih bro gitu. Oke. Gue mau masuk tadi yang Bang Rex bilang ini menarik nih. Bukan karena nggak rame ya Bang ya, bangkrutnya ya. Nah ini kadang-kadang kan mispersepsi ya orang. Kadang-kadang mikirnya bangkrut itu sesimpel nggak ada yang datang ke outletnya gitu. Kadang-kadang kalau setelah gue dalemin gitu, banyak juga yang ternyata rame outletnya. Tapi ternyata itu Bang, rekening banknya nggak nambah-nambah gitu karena udah keburu habis sama kurang terus malah ya. Makanya itu boleh cerita nggak Bang? Itu gimana sih ceritanya jadi? Ya tadi kayak yang kita bilang ya, jadi gagal atau bangkrut dalam bisnis itu banyak faktor. Tidak melulu karena pasar. Pasarnya ada, orang suka dengan produk lo, kemudian orang banyak beli produk lo. Tapi ketika lo menjalankan bisnis, ada poin-poin di mana lo bikin kesalahan atau lo belum paham. Ya, contoh masalah operational expense misalnya, ya biaya operasional. Lo jualan barangnya misalnya harganya 10.000. Padahal dengan lo jual 10.000 itu nggak nutup sebenarnya omset yang terjadi, walaupun barang lo habis setiap hari gitu. Karena setelah sebulan dihitung nanti HPP-nya segini, biaya gaji karyawan segini, bayar listrik segini, bayar telepon segini, ujungnya minus gitu. Nah ini kan bukan dari sisi pasar ya, tapi salah dari sisi menetapkan pricing harga dan segala macamnya gitu. Pasarnya ada sebetulnya gitu, tapi kita membuat kesalahan di kemampuan menyusun struktur cost-nya tadi. Nah, jadi teman-teman memang bisnis F&B khususnya ataupun bisnis lain, lo harus benar-benar mempelajari segala sesuatunya sehingga nanti jangan sampai kejadian tadi yang lo bilang gitu. Ini kok barang gua habis terus, omset masuk tiap hari full tapi besok minus gitu. Belanja minus lagi, Nah, ini ada yang salah dari sisi mengelola bisnisnya kalau menurut gua gitu. Itu yang membuat lo bisa bangkrut juga sebetulnya ya. Jadi bukan hanya karena marketnya nggak ada sebetulnya, bisa jadi marketnya ramai sebetulnya gitu. Dan gue pengen memperdalam juga Bang, tadi yang Bang Rex bilang bahwa ternyata lu jangan modal nekat doang nih, ya kan. Tapi kadang-kadang kan ada orang bilang, kalau terlalu banyak mikir nanti nggak mulai bisnisnya. Ya ini kan sebenarnya udah sempat kita sentuh nih Bang ya, di obrolan sebelumnya. Cuman pengen agak masuk sedikit lebih dalam aja. Katakan yang teman-teman foodpreneur yang denger podcast ini, ada yang dia sebelumnya belum mulai bisnis sebenarnya. Katakan dia masih kerja gitu. Soalnya ada beberapa juga kan listener kita yang memang masih kerja, masih punya karir. Cuman dia kepikiran, gue pengen nih mulai bisnis. Stepnya apa aja sih Bang yang harus disiapkan biar ya meskipun ini wajar gitu Bang ya menghadapi sebuah kebangkrutan kegagalan, tapi ya mungkin persentase kemungkinan dia gagal lebih kecil lah. Itu apa aja sih Bang yang harus dipersiapkan sebenarnya? Kalau menurut gua sih zaman sekarang ya bro ya. Jadi paling penting ketika lo mau memulai sebuah bisnis khususnya di bidang F&B, itu paling penting adalah hal yang harus lo siapkan itu knowledge ya sebetulnya. Ya. Potensi peluang itu ada di mana-mana, tapi selalu menempel resiko. Oh ya. Nah, untuk meminimalisir resiko dan memperbesar peluang, itu cara yang paling the best saat ini adalah lo punya ilmunya. Ya. Lo punya ilmu tentang bagaimana ngebangun revenue stream, ilmu tentang bagaimana menciptakan produk yang disukai pasar, bagaimana menyusun strategi harga yang betul, bagaimana membuat promosi yang tepat. Semua ini kan ilmu sebetulnya. Ya, jadi bukan base-nya, bukan insting ataupun sesuatu. Jadi ada polanya sebetulnya. Ya, kita pernah bahas kan. Ya, betul. Jadi ada pola di mana ini bisa lo pelajarin sebetulnya. Nah, dipelajarin dan channel untuk belajar ini kan luar biasa banyak saat ini ya. Lo mau channel yang lebih spesifik, misalnya lo bisa buka Foodies ID misalnya. Masuk ke kelasnya ada semua diceritakan tentang bagaimana membuat produk, promosi dan segala macam. Dan apakah it takes time misalnya? Mulai aja lah, nanti nggak mulai-mulai. Enggak juga sih gue bilang ya.
1-2 bulan untuk lo belajar cukup kok sebetulnya mendapatkan ilmu. Daripada lo jalanin kemudian lo terseok-seok bertahun-tahun ya kayak gua dulu misalnya terseok-seok bukan tahun-tahun lagi ya gitu. Nah, apa kalau mau selama itu untuk belajar dari pengalaman? Kan bisa lo belajar dari pengalaman orang lain sebetulnya untuk lo ambilkan jadikan pelajaran gitu. Nah, ini yang menurut gue dulu juga gue menjalanin ini, wah ini salahnya gue dulu mencoba mempelajari segala sesuatunya dari pengalaman. Jadinya hampir 10 tahun lebih ujungnya adalah bangkrut. Ya punya hutang hampir 1,7 miliar saat itu. Ya gue punya hutang. Kenapa? Ya itu nilai belajar. Nah, apa kalau mau ngejalanin hal-hal seperti itu? Sementara sudah banyak orang yang sharing, sudah banyak orang yang bikin kelas, bikin buku dan segala macam, di mana lu bisa belajar hal-hal tersebut gitu. Kenapa harus lu pelajari melalui pengalaman lu gitu? Ya of course nanti akan ada yang ngebentuk dari sisi pengalaman, of course akan ada. Tapi kan tidak ada hal-hal yang bisa lo bypass. Wah ini jangan nih ternyata nih kalau bikin bisnis nggak ada hitungan nggak boleh nih. Nah itu kan lu nggak harus halamin dulu baru lu sadar wah harusnya pakai hitungan ya kan nggak harus seperti itu gitu. Betul. Nah eranya udah berubah ya bang ya. Sekarang buka internet sedikit aja typing keyword aja udah keluar semua. Exactly gitu. Kalau zaman dulu kan ya YouTube-nya belum lah segala macam. Jadi kita juga andalannya buku, cari-cari mentor juga belum zamannya. Sekarang kan wah ini zamannya benar-benar udah wide open banget ya. Knowledge-nya udah babalatak di mana-mana lah kalau orang Bandung bilang gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada bang, bukan hanya sekarang sih dari dulu istilah kayak habisin jatah gagal lu gitu. Ada jatah gagal. Nah, pandangan Bang Rex sendiri gimana sih bang? Seseorang tuh harus sampai berapa kali sih dia jatuh sampai akhirnya dia berhasil gitu. Mungkin ini akan variabel untuk setiap orang ya. Tapi kalau menurut Bang Rex sendiri gimana sih pandangannya terhadap istilah jatah gagal gitu? Ya, gagal atau bangkrut atau tidak berhasil itu tadi yang gue bilang ya, itu satu mindset yang sudah harus lu taruh sejak awal kalau menurut gue, berbarengan dengan mindset bahwa lu akan berhasil. Ya, jadi orang itu nanti nggak shock karena ya kita bicara persentase lah. Kalau dari yang gue ketemuin sih, mostly punya cerita yang sama. Ya dia akan mulai dengan ya sedikit kegagalan, kemudian dia bangkit lagi, ada gagal lagi, bangkit lagi. Jadi setiap orang ya punya jatahnya untuk seperti itu. Ada sih mungkin yang nggak punya jatahnya, gitu. Tiba-tiba dia bikin apa, gweng meledak gitu. Ada aja sih mungkin ya, tapi berapa orang? Ya jadi kalau ditanya berapa lama kita harus mengalami ini ya, mengalami kegagalan atau kebangkrutan, ya of course nggak ada satuan waktu yang tepat sih menurut gua gitu. Jadi itu sebuah mindset yang harus kita persiapkan aja sebetulnya. Tapi sebenarnya tadi yang sudah kita bahas juga di sebelumnya bahwa jatah gagal ini bisa dipercepat sebetulnya. Lo bisa mempercepat jatah gagal lo beres itu sebenarnya ya tadi dengan knowledge, dengan networking, ya dengan semua hal yang lo dapat ya sekarang lo bisa dapatkan sebetulnya ya. Knowledge dan networking itu salah satu hal paling penting untuk mempercepat urusan gagal lo beres sebenarnya. Ya ketika lo punya knowledge bagaimana menciptakan sebuah produk, kemudian lu punya networking untuk menjual produk tersebut karena lu kenal banyak orang, ya urusan lu cepet kelar gitu. Tapi kalau lu nggak punya knowledge, tiba-tiba lo jago bikin roti frozen lah katakanlah, lo jago bikin roti frozen atau lo jago bikin cireng atau cilok lah katakanlah ya dari bahan tepung, tapi lo nggak punya knowledge-nya, lo nggak ngerti branding, lo nggak ngerti online, kemudian lo nggak punya channel kemana-mana, lalu mau jual kemana? Ya habis itu lo habisin 50 juta gagal, ya pasti gagal gitu, karena dua hal tadi lo nggak punya. Tapi ketika lo punya dua hal tadi, it's totally different game jadinya. Oh lo bisa bangun brand, lo daftarin haki, lo bisa jual reseller online. Ya
Atau lo punya channel networking, lo punya banyak kenalan. Oh ini sih punya 10 cafe nih, gue bisa masukin. Ayo dong, bro, gue boleh nggak masukin ke cafe lo Cilok sama Cireng gue, karena lo punya networking gitu. Nah beres kan, maksudnya hal-hal tersebut mempercepat untuk lo bisa lebih sukses sebetulnya. Nah jadi lo harus benar-benar perkuat dua hal ini untuk ngeberesin jatah gagal lo sebenarnya. Seperti itu. Kalau perlu jangan gagal sih sebetulnya. Oke, menarik Bang. Dan kayaknya kalau dari yang gue pelajarin Bang ya, knowledge comes first Bang ya. Soalnya percuma juga kita punya network, tapi kalau kita nggak tahu juga apa yang mau diobrolin sama orang ya kan Bang. Exactly. Bener kan? Nggak ada peluangnya, lu nggak bisa lihat peluangnya juga. Kenalan lu banyak, tapi lu juga ngeblank, mau ngapain ya kenalan gue ya. Ujungnya cuma selfie doang jadi. Oke, Sobat Foodpreneur, kita lanjut lagi ke topik-topik yang lebih menarik masih di Foodies Podcast.